berdoa selesai. Oke, terima kasih, merci. Sama-sama, Bu. Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga ya hari ini. Kita dua sesi seperti biasa, pertemuan ketiga dan keempat. Boleh teman-teman yang apa namanya, yang sekiranya sudah dandan, sudah cantik ataupun yang belum mandi, yang mau on kamera gitu ya, yang biar lebih semangat lagi kuliahnya, biar lebih ceria lagi. Kalau pagi-pagi kan harus ceria ya. Jadi supaya mindset kita itu sudah berubah, saya harus ceria gitu hari ini. Jadi nanti seharian itu kita tuh bisa ceria gitu ya. Tapi kalau misalkan Bu, saya terkendala kuota, saya terkendala sinyal kalau on kamera dan lain-lain, ya sudah tidak apa-apa, Ibu maklumi gitu. Yang penting mudah-mudahan semuanya bisa menyimak gitu ya. Nanti seperti biasa kita terakhir ada sesi foto gitu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masuk di pertemuan ketiga. Untuk materi sudah Ibu share ke LMS, ada yang sudah download atau sudah baca, atau masih terkendala? Tidak ada berarti. Kalau nggak ada yang ngomong berarti semuanya kayaknya lancar-lancar aja ya. Tapi nanti kalau misalkan memang masih ada yang terkendala di apa di LMS belum bisa dibuka ataupun di apa namanya di ya di LMS sih terutama ya belum bisa terbuka, nanti untuk materi Ibu share juga ke grup gitu ya. Oke, sudah semangat mata Sudah, kuliah hari Bu. ya? Oke, terima kasih. Mata kuliah hari ini masih ingat mata kuliah apa? Jangan-jangan lupa karena udah kebanyakan ya. Udah kebanyakan tugas. Masih ingat ya, mudah-mudahan ketemu dengan Ibu di mata kuliah kewirausahaan. Oke, kira-kira yang sudah buka LMS hari ini kita akan membahas tentang apa? Mungkin yang sudah dibuka hari ini kita akan membahas tentang apa namanya peluang bisnis gitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pertemuan hari ini. Di pertemuan ketiga, mata kuliah kita adalah kewirausahaan. Hari ini paling Ibu yang akan informasikan ke teman-teman adalah tentang materi peluang usaha dan perencanaan usaha gitu ya. Coba di sini Ibu pengen tanya lagi nih, siapa yang kayaknya masih pengen punya usaha tapi belum ada modal? Raise hand coba. Yang kayaknya pengen punya usaha tapi kayaknya modalnya nggak ada gitu. Atau keinginannya kuat tapi modalnya nggak ada. Coba raise hand. Yang kira-kira apa ya? Wah, saya ini kayaknya pengen punya usaha tapi modalnya tidak ada. Gak usah malu-malu ya. Tadi kayaknya rame yang on kamera, sekarang jadi tutup semua. Oke, gak apa-apa ya. Mungkin ada yang terkendala kuota dan lain-lain, gak apa-apa. Oke, jadi nggak ada yang raise hand nih. Aduh, katanya takut ditunjuk nih kalau raise hand. Padahal nggak usah malu-malu ya. Tuh, Tribulan udah ketawa-ketawa aja ya. Oke, jadi kalau misalkan kita berbicara, Ibu share screen dulu ya. Berbicara yang namanya peluang bisnis. Gitu. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke, kita akan berbicara tentang peluang bisnis atau peluang usaha. Sebetulnya yang dimaksud dengan peluang itu apa sih teman-teman? Coba, kira-kira peluang itu kayaknya, wah ada lowongan pekerjaan nih. Saya mau coba masukin lamaran, itu sebetulnya peluang bukan? Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. betul. Apa itu bisa dikatakan sebagai peluang? Kesempatan bukan, Bu? Oke, Kesempatan, Bu. that's right. Peluang itu adalah kesempatan. Jadi apapun yang menjadi kesempatan untuk kita itu bisa kita manfaatkan. Apapun itu, termasuk dalam usaha. Mungkin sekarang ya, mohon maaf nih ya, mungkin orang akan berlomba-lomba menjadi pedagang dadakan gitu. Biasanya apa? Menjelang bulan Ramadan itu kan suka ada ya, yang tadinya mungkin nggak pernah jualan gitu kan, tiba-tiba jadi jualan gitu. Yang tadinya memang apa namanya tidak suka dengan jualan, akhirnya jadi jualan juga. Mungkin bisa jadi seperti itu gitu karena apa ya?
mungkin mereka itu memanfaatkan peluang yang ada, mereka manfaatkan sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan, mungkin kalau dalam usaha itu mendapatkan keuntungan, gitu ya, keuntungan yang memang bisa didapatkan ketika kita memanfaatkan peluang itu. Jadi sudah tergambar ya. Ada nggak yang kira-kira sudah punya rencana, saya Ramadan ini kayaknya mau sama teman-teman deh jualan minuman, jualan gorengan gitu. Mungkin ada yang seperti itu, atau aduh Bu, kayaknya enggak deh. Saya tugas aja numpuk nih. Kalau kuliah online tuh kayaknya numpuk kuliahnya. Ada yang sudah punya rencana? Ada Belum, Bu. belum ya. Nah, mudah-mudahan kan kemarin sudah dibagi kelompok tuh. Gitu ya. Boleh memanfaatkan peluang itu gitu sambil main, sambil nongkrong, mungkin sambil main apa tuh TikTokan gitu ya. Kalau anak milenial sekarang kan bisa jualan dengan cara share TikTok gitu ya, atau share Reels gitu, atau misalkan di Instagram dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan. Karena itu adalah peluang, peluang di mana kesempatan yang bisa kita ambil lah ya, seperti itu. Nah, misalkan di sini makanan ataupun apapun itulah gitu, sehingga setelah menciptakan atau setelah ada kesempatan kita coba, kita akhirnya terfikirkan untuk, oh iya, ini mungkin yang istilahnya adalah bisa dikatakan dengan bisnis gitu, dalam artian apa sih sebetulnya yang dikatakan sebagai bisnis itu misalnya. Nah, yang akan kita uh, harus ada gitu ya, peluang sudah ada, kesempatan sudah ada gitu. Akhirnya kita harus melakukan atau kita teringat dengan istilah bisnis gitu. Ini juga Ibu mengutip dari salah satu informasi gitu ya, bahwa bisnis itu B-nya itu adalah berbasis ilmu. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Kalau segala sesuatu tidak ada ilmunya, kayaknya gimana ya? Tidak bisa terarah, mungkin tidak bisa terarah, tidak bisa terukur gitu ya. Kalau kita mau main TikTok aja kan ada ilmunya ya, benar nggak? Benar Bu. Betul, bukan berarti ilmunya ilmu gaib, tapi sesuatu yang memang harus kita punya. Nih, makanya kita sekarang, oh iya, ilmunya apa? Saya belajar kewirausahaan, saya sudah dapat ilmunya, setelah itu saya memanfaatkan peluang, lalu saya apa? Action. Action itu tindakannya, gitu. Nah, I-nya ini adalah inovatif, sesuai pertemuan 2 minggu yang lalu yang sudah Ibu jelaskan gitu, bahwa kewirausahaan atau seorang entrepreneur itu punya sesuatu yang memang dia punya nilai jual yang lebih gitu ya, punya inovatif gitu. Nah, yang ketiga adalah strategi. Strategi itu di mana S-nya itu adalah kita bisa memanfaatkan strategi yang kita bisa gunakan untuk membangun bisnis tersebut. N-nya apa? Niat. Tentu harus ada niat ya. Kalau ada niat bisa nggak kita menjalankan usaha? Oh, enggak Bu. Nggak bisa ya. Tapi Bu, kan yang paling utama adalah modal gitu. Pasti balik lagi ke modal gitu. Niat saya kuat, modal saya nggak ada. Caranya gimana Bu? Ada yang bisa jawab nggak? Niatnya udah benar-benar kuat nih, tapi ternyata modalnya tidak ada gitu. Bisa nggak dilakukan seperti itu? Zaman sekarang bisa saja gitu. Dengan apa? Mungkin kita bisa melakukan pinjaman atau cari investor misalnya seperti itu gitu ya. I-nya itu adalah informasi dan teknologi. Jadi ini wajib sekali ketika kita mau memutuskan menjadi seorang pembisnis, seorang pedagang, seorang entrepreneur atau apapun itu, kita perlu ada informasi dan teknologi. Jadi jangan disalahkan sekarang, apaan sih main TikTok itu haram katanya gitu. Tergantung cara kita menyikapinya. Saya mau jualan lewat Instagram boleh nggak Bu? Aduh, sangat boleh sekali. Karena memang kita basisnya adalah teknologi gitu. S-nya itu adalah supel gitu. Supel itu berarti apa ya? Nih kayak sekarang misalkan saya punya bisnis lumayan nih, kita ada 3 kelas gabungan. Saya memanfaatkan peluang ini untuk apa? Untuk jualan di grup, silakan aja. Misalkan teman-teman bagi yang mau reseller atau misalkan mau order ini, silakan bisa hubungi saya ya gitu. Salam kenal dari saya semuanya. Ibaratnya seperti itu. Itu adalah mungkin salah satu ciri orang yang supel, dia bisa mengakrabkan diri apa namanya duluan lah ibaratnya gitu, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum ya, oke. Nah, itu tentang bisnis yang memang ada di dalam peluang usaha. Nah, sekarang yang akan kita pelajari di slide selanjutnya adalah biasanya peluang itu tertutup oleh apa sih?
Coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Atau ada yang setuju dengan yang Ibu tuliskan? Mata hati, kecemasan, keraguan, dan ketidakpercayaan diri. Benar nggak? Benar, Bu. Benar. Kenapa bisa benar? Karena emang itu yang bikin kayak jadi ya kayak nggak bisa maju buat bikin usaha. Oke, betul. Itulah yang bisa atau itulah yang memang pasti akan menghantui kita ketika kita apa ya ibaratnya yaitu mata hati kita tertutup, kita selalu cemas gitu kan. Kita selalu ragu-ragu seperti itu. Jadi kalau bisa sih tidak seperti itu gitu karena ini yang akan merugikan diri kita sendiri gitu loh. Ragu-ragu apalagi gitu. Dan ketidakpercaya dirian itu juga hilangkan gitu. Jadi ibaratnya itu berani mengambil resiko, akhirnya kita memanfaatkan peluang, tidak ada ragu-ragu, tidak ada kecemasan, kita percaya diri bahwa produk yang akan kita jual itu bisa laku, itu pasti akan bisa gitu seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Tuh. Oke, yang selanjutnya adalah peluang usahanya di mana biasanya untuk perusahaan yang terutama banyak perusahaan yang memang menawarkan produk-produk yang baik gitu sehingga eh, setiap perusahaan itu akan berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang baik yang akan dibeli oleh banyak orang gitu. Tetapi banyak juga produknya yang memang tidak terjual gitu. Jadi ibaratnya sehingga apa yang harus kita lakukan? Melakukan yang namanya riset pasar. Kan nggak maksudnya riset pasar? Bu. Riset itu apa? Riset itu apa? Riset. Penelitian, Bu. Nah, betul sekali. Jadi riset itu adalah melakukan penelitian. Misalnya, saya coba deh, kayaknya sekarang itu yang lagi booming itu apa sih gitu. Saya mau cari tahu yang dibutuhkan masyarakat itu apa sih gitu ya. Saya mau wawancara orang deh misalnya seperti itu gitu. Itu adalah melakukan riset pasar. Jadi kita tuh wajib melakukan riset pasar ini. Untuk apa? Untuk ketika kita sudah menghasilkan satu produk, menawarkan satu produk, produk kita itu bisa terjualnya itu jauh lebih banyak gitu loh. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nih, misalnya mengumpulkan data itu mungkin kalau ada mata kuliah peramalan dan perencanaan bisnis, kebetulan Ibu juga mengajar untuk peramalan dan perencanaan bisnis. Ini sangkut pautnya adalah dengan kita mengumpulkan data, misalkan dengan melakukan survei. Pernah nggak teman-teman di jalan atau di apa gitu ya, di mall atau di mana, kita dikasih kuesioner untuk mengisi tentang feedback kita datang ke tempat itu gitu atau kita membeli produk itu pernah nggak? Pernah. Nah, nggak pernah. Ada yang pernah? Pernah. Pernah ya. Nah, kalau pernah berarti itu adalah salah satu cara perusahaan untuk mengumpulkan data. Kita bisa nggak bukan itu berbicaranya perusahaan ya bisa saja gitu. Dengan cara apa? Misalkan, saya jualan bakso nih, kamu datang ya ke tempat saya. Terus nanti dikasih feedback, misalkan dengan cara wawancara, misalkan itu bisa mengumpulkan data gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah memilih lokasi bisnis. Kalau memilih lokasi bisnis berarti memilih lokasi tempat kita berusaha, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bidang usaha. Mungkin bidang usaha yang sudah pernah Ibu jelaskan di minggu kemarin juga banyak sekali peluang yang bisa kita manfaatkan. Misalnya saya sekarang kuliah cuma sampai jam 10, Bu. Saya kuliah cuma sampai jam 1, Bu. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya mau coba, misalnya saya ada nggak di sini yang bisa bikin tulisan variasi-variasi tulisan itu apa namanya ya? Istilahnya tuh. Oh, Apa ya? Mereka itu ini ada yang rekam ya. Oke, jadi mereka itu dimulai dari hobi mereka gitu ya.
dengan temannya gitu, dan masuk ke salah satu universitas gitu, sehingga mereka karena memang kesukaan mereka itu adalah menulis gitu ya, jadi kayak apa sih istilahnya, lettering ya biasanya kalau nggak salah. Nah itu mereka akhirnya mengembangkan itu gitu, jadi semakin hari itu mereka tuh semakin terasah gitu ya, dapat tugas dari dosennya gitu, terus sehingga mereka berpikir bahwa saya tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan ini gitu. Akhirnya mereka mencoba mengkreasikan hobi tersebut untuk menjadi salah satu bisnis gitu. Jadi apa ya, hal-hal itu pun bisa kita jadikan peluang usaha gitu loh, apapun bidangnya. Misalkan di sini ada nggak yang suka bikin-bikin lettering yang unik, ada nggak? Saya Bu. Ada. Iya, Auralia. Nah, itu kamu bisa memanfaatkan peluang tersebut loh untuk mendapatkan apa nih? Uang. Untuk mendapatkan Cuan. uang, untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan hepeng ya atau apa istilahnya. Nah, itu bisa gitu. Jadi akhirnya mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, akhirnya bergabung dengan temannya, mungkin ada 5 orang kalau tidak salah karena satu kelompok. Lalu mereka terus mengasah segala macam, ternyata temannya ada yang keidean, gimana kalau kita jadikan bisnis aja ini gitu. Akhirnya mereka eh, apa namanya, ya sudah, mereka punya bisnis di bidang lettering gitu. Akhirnya lama kelamaan mereka memutuskan untuk bikin lettering yang unik gitu sebagai usaha mereka gitu. Jadi apa ya, dari mulai mungkin gambar gitu ya, dari mulai tulisan gitu, atau misalkan kayak gini loh, teman-teman banyak yang suka main TikTok. Banyak Bu. Banyak. Nah, jangan sampai cuman mainnya aja. Coba kalian menjadi tim kreator misalnya. Itu tidak masalah zaman sekarang. Itu katanya, Bu, oh kan saya kuliah, Bu, masa saya mau jadi TikTokers misalkan gitu. Sekarang tidak ada larangan untuk menjadi seperti itu. Semuanya yang penting bagaimana kita menyikapi dan memfilter apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita tidak lakukan gitu loh. Tim kreator sekarang dapat uang nggak? Dapat, Bu. Dapat Bu kalau endorsement masuk. Nah, betul Kalau sekali. udah 100.000 followers, uang yang hasil live kita bisa dicairkan. Wih, keren banget. Di sini udah ada yang YouTuber mungkin yang udah 1.000 followersnya, sudah ada? Saya 100.000. Wih, keren banget. Kamu boleh deh cerita apa suka dukanya dan sudah mendapatkan mungkin cuannya berapa pertama kali mungkin sampai sekarang, dan tipsnya itu apa? Ya terus berkarya, jangan sampai berhenti. Pokoknya kita harus terus dituntut berkreatif deh, jangan kayak ingin viral dengan cara yang hina, itu sangat buruk. Gunakan beberapa konsep-konsep yang ada, kopas sedikit aja dari beberapa orang, itu ya is another level of pain gitu. Terus kalau ingin kayak gitu sih, emang kita tuh harus punya banyak referensi dari selebgram ternama. Betul. Kayak kita tuh bukan jatuhnya pansos ya, kayak kita tuh emang main jadi teman. Ya si Baber kan jadi sebagai referensi tangan loncatan lah gitu. Oke, berarti Farid sudah berapa lama bergabung di dunia hiburan seperti ini? Aku sudah dari zaman Musical.ly. Oh, udah lama juga ya, lumayan ya. Iya. Oke, tapi kamu enjoy ya menikmati ini semua ya? Enjoy Banget gitu. Jadi memang sekarang ada istilahnya, kalau zaman dulu kan mungkin ya, zaman ibu yang dahulu kala itu kayaknya ngapain sih jadi YouTuber gitu, ngapain sih jadi TikTokers gitu kan, ibaratnya seperti itu. Kamu harus sekolah yang tinggi, ya begitu ya. Tapi kalau itu tidak menjadi jaminan ketika kita akan mendapatkan kesuksesan. Gitu. Jadi ibu setuju dengan yang sekarang, terus berkarya gitu, dan jangan ikut-ikutan terus-terusan yang lagi booming apa nih. Kita ciptakan aja kreativitas kita sendiri, itu yang akan kita bisa dapatkan. Apa namanya, kita akan bertahan mungkin di dunia seperti ini ya. Meskipun kayaknya tapi untuk edit-edit, untuk tidur dan lain-lain masih tetap bisa ini kan, Farid? Kalau aku sih nggak, lebih ke konten yang kayak anak-anak zaman sekarang ya. Rata-rata kan mereka tuh pada kontennya jedak jeduk. Kalau aku beda. Kalau aku tuh sekarang kontennya kayak meluapkan emosi aku yang sekarang. Ibaratnya saya sekarang lagi sedih, galau, marah, bahagia, ceria. Saya luapkan ke
aplikasi itu gitu. Oke. Boleh. Kira-kira Ibu juga belum tahu nih satu konten punya Farid deh mungkin yang bisa terinspirasi untuk teman-temannya dan mungkin bisa jadi keidean gitu. Oh iya, ternyata ini. Tapi bukan berarti plagiat dari Farid juga ya, tapi minimal teman-teman Enggak. ternyata bisa loh saya seperti ini. Boleh mungkin mau di-share screen juga kalau memang memungkinkan atau alamat YouTube-nya apa biar teman-teman bisa sekalian subscribe ya. Udah Bu, nggak usah, malu saya. Bersama Iya, ini circle kuliah soalnya. Oke, boleh deh. Sip, terima Cuma kasih. sharing aja. Oke, terima kasih Farid untuk sharingnya ya. Gitu. Jadi Iya ya Bu. seperti itu. Jadi apapun itu bisa dijadikan ini kalau memang kita tidak harus produk makanan ya Bu ya, tidak harus produk ini enggak usah. Apapun mau engineering, mau konsultasi, mau servis, mau market, mau produksi, mau pendidik, mau hobi. Biasanya lebih gampang itu dari hobi ya. Biasanya ketika kita melakukan pekerjaan tidak tertekan, tidak di bawah tekanan, ya itu akan yang mungkin bisa bilang kita enjoy, menikmati itu semua. Jadi yang kita lihat kan kalau lihat YouTuber gitu ya, atau lihat orang yang main TikTok kayaknya senang-senang, happy-happy gitu kan. Beda dengan aduh kita harus di kantor yang mumet dengan pekerjaan dan lain-lain, itu silahkan, hidup adalah pilihan mungkin ya, seperti itu. Oke, mungkin ini ada 17 yang Ibu kutip juga gitu. Mungkin bisa teman-teman ambil itu ya untuk kiat sukses bagaimana sih ketika kita ingin menyalurkan hobi, bagaimana ketika kita ingin ke depan itu sukses gitu kan. Meskipun sukses itu adalah beda-beda pasti ya. Kalau menurut siapa nih? Coba Ibu. Arti sukses itu menurut kalian apa sih? Mendapatkan sesuatu, mendapatkan keinginan, atau apa coba? Memenuhi semua kebutuhan. Luar biasa. Jadi kalau menurut teman kamu katanya, sukses itu adalah memenuhi kebutuhan. Dianggap sukses. Oke, setuju dengan pendapat itu. Karena sukses itu beda-beda menurut pendapat orang. Ada yang sukses itu ketika saya punya mobil sendiri, dari uang sendiri, bukan dari orang tua, di usia 20 tahun misalnya. Sukses itu punya rumah, macam-macam. Oke, setuju dengan pendapat itu. Ada lagi? Mencapai impian, Bu. Mencapai impian. Oke. Impian kamu apa? Harus lebih spesifik. Macam-macam ya. Impiannya banyak ya. Banyak, Kata Ibu, Bu. kata Ibu kalau mau bermimpi jangan tanggung-tanggung, Bu. Jadi saya mimpinya banyak banget gitu ya. Oke. Ada lagi? Sebetulnya Saya banyak. ada Bu. Apa tuh coba? Kalau menurut pribadi saya sendiri, sukses tuh sebuah keberhasilan terlepas dari apapun keberhasilan itu, nggak cuma dari pendidikan gitu Bu. Jadi misalnya kita di bidang bisnis nih, itu juga bisa sukses. Nggak, jadi sukses tuh bukan berarti gue ranking 1 nih, berarti itu suksesnya dilihat dari aspek itu, nggak itu aja. Tapi kalau menurut ahli kayak Winston tuh, sukses adalah kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme gitu Bu. Itu kalau menurut saya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Almas. Oke, setuju dengan pendapatnya gitu. Jadi ketika kita, itulah apa yang kita inginkan mungkin sudah terpenuhi, ibaratnya seperti itu mungkin kita bisa dibilang sukses gitu. Jadi jangan sampai sukses itu menunggu usia kita sudah tua ketika kita sudah mencapai tadi misalkan impian. Ya bisa saja sih impian, cuman kalau mau lebih spesifik dan lebih subjektif itu mimpinya tuh ke arah mana sih? Gitu, ketika saya mendapatkan IPK 4 misalnya, lulus dari LP3I misalkan, dari itu saya sudah bisa dikatakan sukses, it's okay, tapi belum tentu menurut orang lain. Yang penting saya bisa kuliah aja, saya sudah sukses. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi ibaratnya mungkin ada beberapa tips yang memang bisa kita lakukan. Gitu. Mastermind dalam artian, ya berarti pola pikir kita itu sudah mulai harus dirubah. Apalagi sekarang kan kita sudah kuliah nih. Berbicara pendidikan, berbicara bisnis gitu kan, berbicara kehidupan, pasti semuanya punya arah dan tujuan masing-masing. Benar nggak? Wah, saya mau jadi entrepreneur.
saya mau jadi YouTuber saja, saya mau bekerja di kantoran, saya mau jadi pekerja lapangan dan lain-lain, itu silahkan, bebas saja. Meskipun kalau entrepreneur ini kan adalah mungkin pilihan ya, dalam artian kebanyakannya ketika sudah tidak tahu arahnya mau kemana mungkin, atau memang sudah berawal dari hobi, mereka akan memilih untuk bekerja menjadi seorang entrepreneur gitu kan. Tidak selamanya, yang penting mereka itu menjalankan aktivitasnya itu saya senang, saya puas, saya nyaman, itu akan mereka lakukan gitu. Jadi ini mungkin ada beberapa, ada 17, silahkan bisa bisa dibaca dari mulai poin 1 sampai 17. Kira-kira ada yang tidak dipahami nggak? Dari 17 kiat-kiat sukses ini yang mungkin bisa diberikan untuk seorang entrepreneur, untuk seorang pedagang, untuk seorang pembisnis, ataupun seorang mungkin bisa dibilang pengusaha, atau bisa dibilang sekarang tim kreator, ada ya tadi ternyata, atau yang sekarang sudah menjalankan aktivitas yang menurut saya itu sudah saya kerjakan semua gitu. Nomor 1 sampai 17 bisa ya. Self-confidence, the habit of safety, initiative and leadership, imagination, enthusiasm, self-control, the habit of doing more than effort, the personality of success, thinking, konsentrasi, cooperation, co-fighting, toleransi, using the golden rule to win corporation, the habit of health. Jadi intinya mungkin ini hanya sekilas pembahasan yang Ibu ambil dari beberapa kutipan-kutipan orang, tapi mungkin menurut teman-teman ada yang kurang, atau ada yang tidak sesuai, atau ada yang mau ditambahkan, silakan saja. Yang terpenting, ubah pola pikir kita. Yang pertama itu mindset kita itu, kalau kita mindsetnya bisa, kita pasti bisa. Itu jangan terus putus asa, jangan terus kita tuh harus mengetahui apa yang menjadi strong point and weak point dari diri kita gitu, dalam artian kita tahu apa yang ada kekurangan dalam diri kita dan apa yang menjadi kelebihan diri kita. Itu mungkin kalau kita mau sukses dalam hal apapun gitu ya, sehingga ke depan ya mungkin bisa jadi dari 17 ini ada semuanya di dalam hati masing-masing gitu ya. Ini untuk yang pembisnis terutama gitu. Dalam kehidupan sehari-hari boleh silahkan saja gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Ya, lanjut ya. Oke, di sini ada peluang usaha gitu, di mana peluang usaha yang bisa kita keluarkan atau bisa terjadi itu karena apa gitu. Ide. Ini balik lagi ke ide. Tapi kalau memang idenya sudah banyak, impiannya sudah ada gitu, apapun itu bisa menjadikan peluang kita dalam mendapatkan keuntungan lah, dalam mendapatkan uang, intinya seperti itu gitu. Jadi ada beberapa peluang yang mungkin bisa muncul gitu selain ide, selain tadi ide minggu lalu sudah dibahas, impian sudah dibahas minggu lalu, hobi dan minat mungkin bisa sekarang. Tadi ada tuh dia suka berkarya, menciptakan sesuatu karena memang dari hobi akhirnya bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan uang gitu kan. Kreativitas itu perlu. Nah, senang mencoba yang baru. Ada di sini yang senang mencoba sesuatu yang baru atau mengikuti yang sudah ada aja. Bisa berbagi pengalaman nggak? Kira-kira senang mencoba yang baru itu seperti apa sih? Ada nggak, coba 2 orang deh. Ada nggak pengalamannya ketika saya mencoba hal yang baru dan ternyata itu bisa dijadikan peluang loh untuk saya, mau peluang usaha ataupun peluang yang lain. Mungkin tiba-tiba peluang itu yang tidak pernah terpikirkan saya sebelumnya gitu. Ada? Ada, Bu. Oke, siapa? Coba. Boleh dijelaskan. Ini Ibu tak terlihat namanya. Siapa tadi yang berbicara ya? Saya, Tribulan. Oke, Tribulan. Boleh, silakan. Senang mencoba yang baru. Mungkin dari pengalaman kamu sudah ada yang menjadikan bahwa itu adalah peluang saya loh, bisa saya ambil. Mungkin dari hobi kalau saya, Bu. Dari hobi.
Oke. Iya, jadi kayak saya kan suka gabut atau gimana, terus kayak suka lihat YouTube yang buat-buat bikin-bikinan kerajinan atau apa gitu. Terus saya suka coba-coba buat sendiri. Akhirnya bisa kamu jadikan itu peluang untuk usaha ya? Iya, Atau kamu sudah coba share ke yang lain mungkin? Seperti yang ceritanya ya, misalkan dia punya tulisan-tulisan unik, dia suka, dia share, lalu dia buka. Siapa yang mau pesan silahkan. Dari satu orang 50.000 atau 20.000 kan lumayan ya. Tapi sudah mulai dikembangkan atau on proses. enggak sih Bu, belum. Kamu pasti belum punya kepercayaan diri yang tinggi ya. Iya, Makanya itu hilangkan gitu. Jadi yang harus terpenting adalah kita sekarang adalah percaya diri bahwa saya bisa. Jadi kalau motonya ada istilahnya we can do gitu. Kita pasti bisa gitu. Apapun yang kita lakukan itu kalau memang kita berbicara bisa, itu kita bisa. Meskipun ada yang prosesnya itu mudah ataupun ada yang prosesnya sulit gitu. Nah, ini pun senang mencoba hal yang baru bisa dijadikan sebagai peluang usaha loh gitu ya. Oke, terima kasih Tribulan. Nah, ini nih, percaya pada hoki. Pernah ada nggak yang mungkin karena hoki ya, jualan apapun dia tuh laku gitu. Padahal kok jualan ini enggak ya. Gitu. Ada nggak yang pernah seperti itu? Mungkin sekali-kali jualan, ternyata gimana? Saya sih termasuk saya ya, kayak hobi saya kayak ke dunia entertain, kayak ibaratkan saya suka banget sama yang namanya kamera, ya saja salurkan hobi saya ke sini, saya yang tadi saya bilang, Bu. Oke, betul ya. Jadi disalurkan. Nanti kamu juga kan sekarang kalau ibu lihat di TikTok itu suka ada ya dari cara foto. Silakan hubungi gitu ya. Itu bisa jadi peluang usaha juga ya. Iya, benar Ibu. Betul sekali. Jadi mungkin percaya pada hoki sebetulnya itu gayanya cuma duduk doang loh. Tapi kenapa kok laku ya? Kenapa kok banyak orang yang minta ya? Itu percaya pada hoki. Jadi Ya Ibu lanjut, maaf. ya gimana Farid? Dan yang pertama itu cuma kita tuh percaya proses aja. Oke, betul. Mau itu baik dan buruk, kita percaya proses kita itu selalu baik. Betul sekali. Jadi kita menikmati proses. Jadi ada istilahnya gini, saya dulu tuh sebetulnya tahu kekurangan saya tidak bisa apa-apa. Saya ibaratnya pernah bodoh lah kalau kasarnya seperti itu. Gitu. Tetapi lambat laun seiring dengan proses berjalan dan kita memang melakukan hal itu semua dan bisa gitu, akhirnya kita hal itu bisa kita lakukan pada akhirnya dan bisa dianggap ternyata yang seperti itu sudah saya lewati dan saya bisa. Gitu mungkin istilahnya seperti itu ya Farid ya. Iya Ibu, benar. Betul. Jadi kita tuh setiap proses itu harus kita nikmati gitu. Meskipun pada akhirnya ya kenapa sih kok kayaknya lama, kok kayak ini. Oh, kalau kita percaya bahwa itu adalah sebagian dari proses kita supaya kita menjadi lebih dan lebih lagi gitu. Jadi istilah itu tuh memang benar gitu. Jadi coba kalau misalnya sekarang ditanya, kamu pernah nggak seperti ini? Aduh, saya nggak pernah. Kayaknya tidak ada yang bisa diceritakan. Tetapi ketika kita sering jatuh bangun, akhirnya kita menjadi lebih strong. Dan itulah yang tadi Ibu katakan, strong point dari diri kamu apa, weak point dari diri kamu apa. Yang terpenting adalah kita percaya. Nah, termasuk ini percaya pada hukum ada yang seperti itu. Atau yang terakhir keterpaksaan ada. Yang pernah mungkin saya karena terpaksa, akhirnya saya coba membantu orang tua saya gitu untuk melanjutkan bisnisnya atau memanfaatkan peluang bisnisnya atau apapun itu, atau terpaksa deh saya mengikuti dengan perubahan zaman yang ada. Anak milenial sekarang masa sih tidak bisa IT, tidak bisa teknologi, kayaknya nggak mungkin deh. Saya sekarang suka Canva, saya mau buka deh untuk pembuatan jasa pembuatan ebook melalui Canva, pembuatan PowerPoint melalui Canva, atau misalnya sertifikat dan lain-lain. Nah, itu mungkin sesuatu yang menjadi paksaan itu yang bisa kita manfaatkan peluang juga memang sekarang. Ada di sini yang hobinya edit-edit foto, edit-edit video. Itu bisa loh dijadikan peluang usaha. Jadi jangan terpikirkan bahwa peluang usaha itu harus jualan.
jajanan harus begini enggak, apapun dari hobi terutama ya, itu yang terpenting. Nah, ini keterpaksaan. Seperti sekarang dosen dan guru mungkin dipaksa untuk memanfaatkan teknologi yang ada ya gitu, karena kan sudah berubah zaman lah gitu sekarang gitu. Akhirnya mempelajari mungkin salah satunya yaitu tadi misalkan dengan adanya Canva, dengan adanya Quizzes dan lain-lain. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Quizzes, nanti kita ada Quizzes, jadi nanti Ibu akan share linknya di grup chat. Nanti silakan teman-teman menjawab pertanyaannya dan mudah-mudahan semuanya bisa menjawab pertanyaan tersebut seputar kewirausahaan. Gampang ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Tidak, Bu. Oke, Belum, tidak Bu. ya. Oke. Ini sebetulnya pengen loh sekarang itu kalau kita bisa kompak nih ya, satu kelas, dua kelas, tiga kelas. Anggaplah kita satu kelas ya, tidak ada kampus Bekasi dan tidak ada kampus Depok, dalam artian satu kelas 50 mahasiswa ini, kita mau memanfaatkan peluang usaha dalam artian begini, misalnya Bu, kita adakan webinar, mau nggak Bu? Kalau ke Ibu tidak usah, ibaratnya tidak usah memberikan fee lah ibaratnya gitu. Yang penting kita tuh tahu bagaimana cara mengelola, bagaimana cara memanage, dan memanfaatkan peluang usaha ini dalam artian gini, ada yang bisa bikin sertifikat enggak? Ada yang bisa langsung nge-link enggak? Tinggal kita ngadakan webinar, mungkin kita coba, misalnya satu orang itu kita tarif pesertanya 10.000, dari 10.000 misalnya peserta kita 100 orang gitu kan, dapat 100.000 ibaratnya seperti itu, kita bagi-bagi untuk teman-teman yang memang mau berkontribusi dan lain-lain itu mungkin bisa dijadikan peluang juga gitu. Pembicaranya siapa? Boleh pembicaranya Ibu atau pembicaranya teman-teman, nanti kita jadi panitia semua, kita dapat pengalaman yang banyak gitu, pengalaman memanage, pengalaman berorganisasi, dan memanfaatkan peluang. Setelah itu kamu bisa berdiri sendiri, yang tadinya saya kayaknya nggak tahu nih cara bikin sertifikat yang nge-link melalui email itu seperti apa. Sekarang kan banyak yang seperti itu, benar nggak? Misalkan, jadi itu pun bisa memanfaatkan peluang usaha gitu loh. Misalnya kamu bisa editing TikTok misalnya gitu ya. Kamu pesertanya cari aja, tinggal kamu bikin e-playernya di Canva misalnya. Kamu fotonya dengan teman atau dengan siapa, misalkan dari seorang berbayar sekian, misalnya itu bisa dimanfaatkan peluang juga gitu. Nanti ada series 1, series 2, series 3, series 4, dan selanjutnya itu pun bisa gitu loh, dengan memanfaatkan teknologi gitu. Atau misalnya nih sudah ada nih ternyata bisa nih Farid juga bisa menjadi pembicara misalnya gitu ya, untuk apa namanya edit-edit kamera, foto dan lain-lain misalnya gitu. Itu bisa dimanfaatkan gitu. Judulnya terserah aja. Itu bisa peluang usaha juga. Nanti teman-teman misalkan satu tim berkumpul misalnya, bisa seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu cara yang bisa kita lakukan ya, dengan memanfaatkan teknologi. Banyak loh sekarang yang seperti itu. Benar nggak? Atau misalnya di kampusnya misalnya ada acara apa gitu, ya silakan kamu di situ mau masuk ke mananya, misalkan pura-puranya seolah-olah jadi apa namanya tim supportnya misalnya, padahal di situ secara tidak langsung kamu mempromosikan produk kamu gitu, ngerti nggak? Misalkan saya punya produk di Instagram nih namanya Tribulan, misalkan Tribulan Catering misalnya. Nah, di situ kamu sudah punya logo, kamu sudah punya nama, kamu selipkanlah di e-player tersebut gitu, sehingga itu bisa menjadi peluang usaha untuk kita nih, misalkan satu kelas mau coba, atau misalnya satu kelompok mau coba, itu silahkan saja gitu. Ibu sebetulnya pengen ya yang seperti itu gitu. Yang penting mahasiswa dan dosen kita bergerak sama-sama gitu. Kalau Ibu sih ibaratnya bukan untuk mendapatkan keuntungan secara secara uang misalkan, tetapi mungkin mahasiswa mendapatkan pengalaman gitu ya. Terus kita juga semuanya bisa berkontribusi gitu. Ada gebrakan baru nih biar kita tuh kayaknya tidak boring materi terus gitu. Jadi kita oke Bu, kita ngadain acara ini Bu. Nanti saya panitianya, nanti saya ini. Nah, nanti silakan tektokan sama teman-teman di situ. Misalkan
mau ditarik nggak nih pesertanya gitu. Nanti share-nya itu semua teman-teman yang ada di kelas ini share e-player tersebut gitu. Ada nanti tim kontak personnya siapa, ini itu bisa kita lakukan. Peluang usaha yang mungkin ya dengan apa, keterpaksaan dalam artian iya nih mata kuliah kewirausahaan kayaknya seru juga nih kalau kita ngebahas seperti itu gitu. Seolah-olah ya kita itu bagaimana ketika kita bekerja sama dengan teman, bagaimana ketika kita bekerja dengan tim, bagaimana ketika mungkin nanti kita dapatkan setelah 1 minggu di share tidak ada pendaftar, ya itu kan akan merasakan ininya ya, pengalaman dan prosesnya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Tidak ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang perilaku inovatif. Ini yang mungkin sudah sering pernah dibahas juga, inovatif. Bu, sekarang kenapa sih istilahnya inovatif? Ya memang sekarang itu siapapun harus dituntut inovatif, bukan hanya untuk kewirausahaan saja. Gitu. Inovatif itu ya dituntut untuk kreatif, dituntut untuk kritis gitu ya. Jadi meskipun awalnya itu pasti akan ditertawakan gitu, tetapi dari situ kita bisa belajar, apalagi sekarang YouTube ya, YouTube itu sekarang dan Google itu benar-benar sangat membantu. Kamu tidak bisa bikin PowerPoint yang cantik, atau misalkan aduh kamu males deh, ya udah deh saya memanfaatkan dari PowerPoint desain saja misalnya. Tapi kalau misalnya kamu lebih kreatif, kamu cari di YouTube bagaimana cara membuat PowerPoint yang inovatif misalnya. Oke, oh ternyata saya menemukan nih ada Canva presentation misalnya. Saya bikin, oke, saya pelajari caranya, itulah inovatif. Seorang wirausaha juga dituntut seperti itu. Ya, ataupun yang lainnya. Nah, ini mental wirausaha, kita sudah mulai belajar, lalu kita menikmati proses, berlatih, lalu kita bertindak, lalu kita sukses. Gitu. Itu bisa dibilang bahwa untuk menumbuhkan mental wirausaha, bukan hanya wirausaha sih, sebetulnya banyak ya yang lain juga ya. Oke, yang selanjutnya adalah identifikasi peluang usaha, gitu ya. Harus kita perhatikan adalah betul tadi proses, gitu, dengan memanfaatkan peluang melalui sebuah usaha yang baru. Jadi yang harus ada misalnya satu, mungkin manusianya, mungkin adanya peluang dan adanya tim. Sama yang sudah tadi Ibu contohkan, ayo kita mengadakan webinar, ada siapa saja di situ komponen utamanya, ada tim, ada manajemennya, ada manusianya, ataupun ada non-manusia. Non-manusia siapa? Saya yang jadi bagian moderator deh, saya bagian IT-nya deh, saya yang bikin link-nya deh. Nah, itu kan satu proses ya, seperti itu maksudnya. Oke, nah mungkin ini cara mencari peluang. Ini baik lagi pertemuan minggu lalu ya, mengembangkan ide, menangkap produksi atau jasa yang dibutuhkan, memahami potensi diri, memahami kondisi ekonomi, memiliki akses wirausaha, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah ini yang penting, gitu ya. Jadi peluang itu bukan hanya action yang harus kita lakukan, tetapi dari dalam diri kita pun harus kita pahami, harus kita lakukan, dan harus kita miliki, serta harus kita tingkatkan. Nah ini untuk jenis bidang usaha. Terus jenis bidang usaha banyak ya, bisa kita manfaatkan apapun itu gitu. Nah yang selanjutnya di sini ada gagasan-gagasan dari produk atau jasa gitu ya. Mungkin dari gaya hidup, mungkin dari cara bermain, mungkin dari perkembangan teknologi, dan mungkin dari persediaan sumber daya. Di mana peluang bisnis ini bisa muncul dari hasil ketajaman seorang pengusaha melihat kemungkinan pada beberapa kasus yang memungkinkan orang untuk mengidentifikasi peluang tersebut. Sekarang gaya hidup orang-orang itu kayaknya menginginkan muka yang glowing misalnya. Saya mau jadi reseller untuk produk kecantikan deh, tapi saya coba dulu misalnya. Atau cara bermain, apapun itulah bisa kita lakukan. Itu kalau memang kita, yang penting kita punya inspirasi atau punya keinginan gitu ya. Nah, ini nih kegagalan karena kita optimis yang berlebihan gitu. Jadi optimis berlebihan juga tidak bagus ya. Gitu. Ataupun kita kurang hati-hati pun itu mungkin bisa menyebabkan, atau ketika kita terlalu optimis banget pun
gagal akhirnya gitu ya, atau kurang hati-hati atau gegabah dalam buka usaha baru gitu, tidak punya perhitungan lah gitu ya. Jadi itu pun harus penting, makanya tadi B-nya itu adalah berbasis ilmu, apapun itu kita harus. Nah ini mungkin ada beberapa proses perencanaan usaha gitu, dari tahap pertama sampai tahap keempat mungkin ya, dari mulai kita mengidentifikasi, lalu kita menentukan, lalu kita melakukan studi kelayakan, dan kita akan menyusun proposal usaha kalau memang ternyata usaha tersebut kita membutuhkan proposal untuk misalnya salah satunya minta dana dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu rasa sih cukup ya untuk pertemuan hari ini yang pertama. Kira-kira kalau ada yang ditanyakan tentang peluang bisnis boleh, ataupun yang lain mungkin seputar kewirausahaan, seputar peluang, seputar bisnis, seputar apapun itu. Silakan, boleh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, sebelum kita istirahat, kita 9:30 ya? Oke, kita coba biar semuanya tidak boring gitu ya. Kita coba, sudah menyiapkan handphone masing-masing kah? Sudah bangun semuanya kah? Sudah bangun semuanya kah? Maksudnya sudah sudah on semua gitu, yang tadinya lagi rebahan, bangun dulu sebentar gitu ya. Ibu mau kasih soal, mungkin kurang dari 15 soal gitu, silakan nanti teman-teman kerjakan. Mungkin ini bisa dibilang ini seru-seruan saja gitu ya. Mungkin pernah dengar istilah kuisis ya? Nah ya, kita sekarang biar tidak ngantuk semuanya, boleh kita bermain kuisis dulu sebentar ya. Ibu nanti share untuk linknya, nanti silakan teman-teman isi. Nanti baru kita mulai secara online kalau memang teman-teman semuanya sudah ready. Sudah ready ya semuanya ya? Oke, sebentar Ibu cari dulu linknya, nanti bisa teman-teman cek. Untuk sekarang mata kuliahnya adalah kewirausahaan. Sebentar Ibu cek dulu ini ya. Cek dulu linknya. Oke, sebentar. Ini karena biasanya kalau sambil direkam, Ibu pun ngerekam. Kalau tadi lemot sebentar ya. Sebentar. Ibu share screen. Screen desktop Ibu sekarang kita masuk ke kuisisnya yang kewirausahaan. Oke. Kewirausahaan ya. Nih, sepertinya sinyalnya memang kalau online begini kita harus menyesuaikan dengan sinyal dan kuota juga ya biasanya ya. Oke, Ibu share dulu untuk ini ya, link untuk teman-teman masuk. Sudah semua terlihat di ininya kan, di layar ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sinyalnya kurang bersahabat ini. Oke, kita bermain game biar seperti
apa namanya hiburan aja lah ini ya sebelum kita istirahat. Ibu mau kopikan linknya. Copy linknya nanti Ibu share ke, linknya share ke grup ya. Oke, Ibu share ke grup. Grupnya itu Wirausahaan. Oke, silahkan teman-teman bisa join. Silahkan teman-teman bisa diklik linknya. Sudah bisa? Sudah, Bu. Udah, Bu. Di Ibu sinyalnya masih, ya masih apa namanya, masih loading. Karena mungkin tadi Ibu juga sambil rekam juga ya, jadi agak-agak lama. Belum terlihat di sini yang join-nya. Tapi rata-rata sudah join semua. Udah 20-an, Bu. Sudah 20-an ya. Kalau di Ibu belum satu pun yang muncul ini. Karena kayaknya memang harus support sinyalnya. Kalau Ibu di rumah pakai First Media semalam itu kayaknya gangguan ya daerah rumah Ibu. Makanya aduh agak lumayan lama banget ini ya. Sini masih menunggu. Sabar dulu ya teman-teman ya. Baik, Bu. Belum kita mulai karena di sini masih waiting for participant to join. Ibu. Gimana? Ibu, tadi Almas mohon maaf belum di absen, Bu. Belum absen. Absennya nanti di sesi kedua aja mungkin ya, karena sekarang nanti kalau buka lagi untuk link absen, takutnya nanti tambah lelet ininya apa namanya tampilan Google Meet-nya. Ya, nanti kita akan ketemu lagi di sesi kedua. Nanti ingatkan aja ya, oke? Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Siap. Oke, mana nih belum muncul juga nih. Agak lumayan berat ini kayaknya. Ibu harus ditutup dulu mungkin ya untuk akses. Hari ini membuka semua akses yang memang seharusnya hari ini dibuka. Jadi agak lumayan berat pastinya. Oke, coba kita mulai saja ya. Oke. Soalnya di sini masih no player ya, tapi sudah diklik semua ya teman-teman ya. Iya, udah 40, Bu. Sudah, Bu. Udah. Kalau di Ibu tampilannya teman-teman masih lihat kan masih waiting for participant ya di Ibu ya? Iya, Bu. Iya, Bu.
Iya benar-benar. Karena memang mungkin karena ada ini ya, apa namanya, recording, jadi agak lumayan berat nih kayaknya. Jadi dari tadi Ibu masih menunggu tampilan seperti ini. Jadi belum ada nama-nama mahasiswanya di sini. Jadi belum bisa Ibu mainkan semuanya nih. Oke, Ibu coba tutup-tutup yang mungkin nggak begitu penting ya. Supaya tidak terlalu berat. Banyak banget datanya di atas. Kalau online jadinya lumayan absensi. Itu hilangkan, LMS hilangkan, learning hilangkan. Oke, Ibu stop, stop presentasi. Coba kalau stop presentasi, ada nggak ya? Bentar ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sinyalnya bersahabat. Jadi nanti, kenapa kalau Ibu tidak ini ya, tidak muncul ininya ya? Karena mungkin sebentar, kita coba lagi dari awal mungkin ya. Tapi karena berat. Nah, kita mulai lagi. Coba sebentar Ibu share screen. Ibu sudah matikan untuk link, kok link siapa namanya, rekaman. Sekarang kita lihat sini. Oke, di itu satu ya. Nah, ini udah ada nih, baru nih. Sudah terlihat di Ibu. Oke, sudah ada Rian, sudah ada Ramadhani, sudah ada Ananda, sudah ada Wulan, sudah ada Riyadu, sudah ada Balkis, sudah ada Mercy, sudah ada Azalia, dan lain-lain. Oke, ini sinyalnya baru muncul. Jadi kalau memang sudah semua bisa kita mulai ya. Oke, sudah banyak ternyata yang join ya. Oke, kalau memang sudah banyak, Ibu juga sekalian mau. Oke. Kalau gitu kita mulai.